Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi. Perkenalkan saya Ganeswatila Putri Arabina nomor absen 10 dari kelompok 2 1D AKM. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus apa saja yang digunakan dalam perusahaan jasa kelompok kami, yaitu yang kita ambil adalah perusahaan Jeffrey Rizky Gopar Teknik. Nah, untuk izin menjelaskan Ibu, untuk yang pertama di COA kami menggunakan hyperlink untuk pindah-pindah ke halaman lainnya. Jadi kadang itu saya pribadi merasa berpindah-pindah sheet itu kadang kesulitan karena harus menggeser-menggeser dan ini juga harus scroll-scroll juga. Jadi ketika saya memencet ini dia akan langsung berpindah ke sheet yang saya mau. Itu berlaku juga di sheet lainnya karena setiap sheet juga ada hyperlink ini. Nah, sheet kedua yaitu revisi saldo awal. Yang pertama yaitu drop down nomor akun digunakan untuk mempermudah juga dan digunakan agar semuanya itu sama dalam memasukkan formatannya gitu. Jadi kadang kan kalau formatan kalau pakai manusia itu kadang bisa berubah-berubah dan beda-beda. Selanjutnya yaitu di nama akun menggunakan vlog up, yaitu mencocokkan dari COA. Kita mengambil dulu dari A7 ini dan mencocokkannya di COA kolom baris nomor 2 yaitu baris nama akun. Sama seperti sheet sebelumnya ada juga hyperlink untuk pindah ke halaman lain. Nah, selanjutnya neraca saldo awal yaitu menggunakan drop down juga dan look up sama seperti di di revisi saldo awal yaitu untuk memunculkan nama akun yang sesuai dengan nomor akun tersebut. Yang selanjutnya yaitu jurnal umum. Di jurnal umum kita menggunakan yang pertama di sini ini untuk menghitung akun-akun misalnya nih sertifikat di muka itu sudah digunakan berapa kali akunnya. Jadi nanti kalau ada sertifikasi dibayar di muka lainnya dia akan muncul dua dan seterusnya. Dan ini itu menggabungkan misal satu sertifikasi begitu karena dia menggunakan N dan menggabungkan dengan sertifikasi dibayar di muka. Nah, ini saya rubah warnanya. Nah, seperti ini satu sertifikasi dibayar di muka. Digunakan akan mempermudah dalam memosting di buku besarnya. Jadi biar langsung urut dari nomor 1 sampai akhir akun-akunnya di dalam suatu buku besar akun tertentu. Selanjutnya yaitu Postref juga menggunakan index match yaitu mencari dan mencocokkan dari nama akun ini tuh akan memunculkan nomor akun yang sesuai dengan nama akunnya. Nah, ini di sini ada indeks E6 dan F6 karena kita dalam jurnal umum itu menggunakan dua kolom yaitu untuk membedakan debit dan kredit. Nah, ketika kita menuliskan E6 dan F6 itu kita tidak menulis satu persatu mana yang debit dan kredit. Jadi bisa langsung kita tarik ke bawah menyesuaikan dari yang paling atas. Jadi tidak manual satu persatu menentukan debit dan kreditnya. Di sini juga ada sum untuk menotalkan seluruh jumlah transaksi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu buku besar. Nah, di bagian ini tuh satu agar kita bisa mengetahui dari yang sebelumnya di jurnal umum yang menggunakan countif kan tadi satu di sini. Nah, itu bisa menyesuaikan sendiri di buku besar. Makanya kita tulis satu untuk ref itu kita menggunakan if apabila dia saldo awal dia akan muncul centang, apabila jurnal umum dia akan muncul JU strip 1 dan apabila dia jurnal penyesuaian dia akan muncul AJP strip 1 dan apabila dia ada jurnal penutup maka dia akan muncul JP strip 1. Nah, untuk ini yaitu penggabungan antara satu dan nama akunnya di kas kecil tadi dan kita ambil dari jurnal umum yang tadi. Jadi kan tadi ada satu sertifikasi dibayar di muka. Jadi itu penggabungan antara ini dan ini.
Selanjutnya kita mencari yang di jurnal umum tadi, nama akun tersebut, gabungan antara nomor dan akun tersebut, dan mengambil kolom ke-8 yaitu debit. Untuk kredit kebalikannya seterusnya yaitu nomor 9 karena di bagian kredit. Selanjutnya di bagian saldo. Nah, ini tuh untuk yang bagian saldo awal, dia if error lookup, yaitu apabila dia ada datanya, dia akan munculkan data sesuai yang ada di neraca saldo awal. Tetapi apabila dia tidak muncul, apabila dia tidak ada atau error, dia akan muncul sesuai yang kelompok kami minta, yaitu 0 atau 0. Selanjutnya yang bagian bawah, yaitu menggunakan if apabila penjumlahan ini menghasilkan lebih dari 0, maka dia akan muncul sesuai hasil tersebut. Tetapi apabila kurang dari 0, dia akan muncul 0 atau 0. Nah, di nama akun juga menggunakan lookup, yaitu mengambil nama akun dari COA sesuai dengan nomor akun yang kita masukkan dan menggunakan drop down di dalam nomor akun. Selanjutnya di daftar aset. Untuk aset perusahaan kami menggunakan metode garis lurus, jadi kami menggunakan rumus SLN. Nah, untuk SLN yaitu harga perolehan dan nilai residu serta masa manfaat. Apabila ingin mencari penjutaan bulan ini, kita bagi dengan 12. Sama seperti kendaraan, bangunan, sama seperti dengan peralatan. Selanjutnya yaitu daftar peralatan kantor. Kita menggunakan rumus sequence sendiri itu agar dia langsung memunculkan berapa angka yang kita ingin masukkan. Jadi kita tidak mengetik satu persatu yaitu 1, 2, 3, 4, itu tidak. Karena kalau kita langsung mengetik 10, dia akan otomatis memunculkan 10 nomor yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu jumlah. Jumlah ini yaitu mengambil dari left dari D31 yang pertama, yaitu yang kita ambil adalah angka satunya. Selanjutnya kita kalikan dengan E31 yaitu harga perolehannya. Selanjutnya penambahan kuantitas tidak ada rumus. Harga perolehan Desember yaitu mengambil satu angka dari G1 yaitu 1 dikali dengan E31 yaitu harga perolehan dan ditambah dengan F31 yaitu 51.000. Ini jumlahnya seperti jumlah dari total penambahan dan sebelumnya sebesar 102. Nah, untuk yang terakhir yaitu concatenate, menggabungkan antara D31 yang kita ambil tadi 1 ditambah G312 spasi dengan right D313. Nah, jadi menggabungkan antara ini 1 ditambah 1 dan kata rim. Jadi menjelaskan seperti ini. Kenapa kita menggunakan 2 di sini bukan 1? Karena ada barang yang lebih dari 2 digit gitu. Jadi 24, enggak hanya 1. Jadi langsung kita tarik ke bawah itu agar lebih mudah. Seperti ini. Untuk yang perlengkapan proyek sama seperti perlengkapan menggunakan left, concatenate, dan right. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Untuk beban iklan kita hanya menghitung dengan rumus fungsi biasa yaitu 6 juta dikali 2 dan bagi 6. Untuk beban asuransi kita menghitung perhitungan beruntun yaitu 36 juta 3.600.000 dibagi 3 karena 3 tahun dan dibagi 12 yaitu perhitungan per bulan, sama seperti yang lainnya juga. Untuk beban penyusutan kita menggunakan SLN seperti yang tadi dan dibagi 12 karena kita perhitungannya yaitu per bulan. Untuk yang lainnya tidak ada kecuali ada rumus yang di bagian PPN keluaran yaitu menjumlahkan saldo yang ada di akun PPN keluaran itu sebesar mana. Untuk SUMIF ini hanya menjumlahkan dari akun yang kita inginkan, jadi tidak semuanya dijumlahkan. Di jurnal umum kita mengambil di jurnal umum akun nomor 2200 dan mengambil saldo di jurnal umum I6 dan I89.
sama seperti PPN masukan, dan untuk PPN kurang bayar yaitu selisih antara PPN keluaran dan masukan. Selanjutnya yaitu kertas kerja, ada drop down, vlog up. Untuk neraca saldo kita tidak menggunakan rumus. Untuk AJP yaitu if error dengan menggunakan vlog up, yaitu mengambil dari nomor akun ini, nomor akun 1100 di jurnal penyesuaian, nomor di jurnal penyesuaian kolom kedua. Nah, apabila dia ada datanya, dia akan muncul sesuai yang kita inginkan, dan apabila tidak, dia akan muncul 0 atau kosong karena ada bagian if error. Jadi kalau dia error, dia akan muncul data yang kita mau. Untuk neraca saldo setelah disesuaikan yaitu apabila penjumlahan ini di atas 0, dia akan muncul dengan hasil penjumlahan itu sendiri, dan apabila kurang dari 0, dia akan muncul 0 atau angka yang kita mau atau kata yang kita mau. Contohnya apabila nah gini, jadi kalau dia tidak ada datanya, dia akan muncul tidak ada kalau sesuai dengan keinginannya yang membuat rumus. Selanjutnya di laporan laba rugi, yaitu mengambil dari A7, yaitu yaitu nomor akun, mengambil angka pertamanya. Nah, kalau apabila dia lebih dari 4, dia akan muncul sesuai dengan sesuai dengan yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kalau dia makanya kalau di nomor akun 1 sampai 3 dia tidak muncul karena yang kita inginkan hanya akun 4 ke atas. Jadi ini 4 hingga 5. Kebalikannya untuk neraca, dia kurang dari 4. Jadi akun 1 2 3 itu dia akan muncul. Nah, apabila dia tidak muncul, dia akan muncul 0. Selanjutnya laporan laba rugi mengambil data di kertas kerja. Jadi di sini kami memasukkan nomor-nomor akun agar dia langsung berubah di nama akunnya ini dia langsung berubah mengikuti dengan akun berapa yang kita masukkan. Contohnya 5110. Nah, dia akan berubah sendiri. Kenapa dia tidak muncul tadi? Karena posisi antara beban dan pendapatan itu berbeda, yaitu debit dan kredit. Untuk beban sama seperti di pendapatan jasa, yaitu menggunakan rumus vlog up, tetapi dia dengan rumus 11 karena di bagian debit. Di sini juga kita menggunakan rumus sum. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Ini kita mengambil vlog up left B6 yang 5 huruf, jadi hanya modal saja, dan kita ambil di kertas kerja itu akun modal itu nominalnya berapa di kolom 13. Karena modal ini berada di debit, di kredit. Makanya dia muncul 13. Apabila saya tulis 12, dia tidak muncul karena posisi modal yaitu di kredit. Untuk laba bersih, mengambil di laporan laba rugi vlog up untuk mengambil dari laba bersih ini di laporan laba rugi kolom keempat. Sedangkan untuk price itu kita sama seperti modal, kita mengambil dari kertas kerja dan menggunakan vlog up, tetapi ada minusnya karena mengurangi laba bersih. Sementara untuk penambahan modal ini juga ada rumus. Apabila nanti laba bersih ditambah pref itu kurang dari 0, dia merupakan pengurangan modal. Tetapi kalau lebih dari 0, dia maka penambahan modal. Misal
Nah, kalau kita 0 gini kan hasilnya kurang dari 0. Jadi dia masuk pengurangan modal. Untuk modalnya juga menggunakan rumus SAM. Selanjutnya, laporan posisi keuangan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama seperti di laba rugi tadi, kami memasukkan nomor-nomor akun agar saat merubah itu hanya merubah nomor akunnya dan nama akunnya ini otomatis terisi sendiri. Dan selanjutnya, VLOOKUP ini untuk mengambil di COA kolom nomor 2 untuk mengambil dari nomor akun yang saya tulis di A7. Di sini yang ditulis yaitu 1100, jadi yang muncul kas kecil. Sedangkan untuk saldonya kita mengambil data dari data VLOOKUP untuk nomor akun A7 di kertas kerja di kolom 13. Sama seperti yang lainnya, untuk laporan posisi keuangan ini rumusnya sama semua. Tapi yang membedakan adalah nomor yang akhir, yaitu tergantung posisi debit dan kreditnya. Yang terakhir yaitu menggunakan SAM. Selanjutnya jurnal penutup menggunakan drop-down dan index match sama seperti di jurnal umum, yaitu mencari dan mencocokkan nama dan nomor akun yang ada di COA. Ada dua juga alasannya, karena ini ada kolom debit dan kredit, jadi agar semua kolom di jurnal penutup ini sama di kolom post rate. Untuk nominalnya kita mengambil dari kertas kerja dengan mencocokkan dari nomor akun dan mengambil dari kolom 12. Sama seperti beban-beban, modal, dan price. Yang terakhir yaitu menggunakan rumus SAM. Selanjutnya yaitu neraca saldo akhir. Yang pertama drop-down dan nama akun. Nama akun menggunakan rumus VLOOKUP juga. Dari nomor akun ini mengambil dari COA di halaman pertama tadi, kolom nomor 2 yaitu nama akun. Untuk saldonya sendiri mengambil dari kertas kerja dengan menggunakan VLOOKUP dari nomor akun, kertas kerjanya yang kita blok, dan 13 ini kolom yang kita inginkan. Untuk semua rumusnya sama dan menggunakan SAM di akhirnya. Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis laporan keuangan, yaitu ada 3: likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Nah, ini untuk rasio lancar. Yang pertama yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar yang menghasilkan 778,70%, yang artinya perusahaan ini mampu memiliki aset lancar yang lebih besar dari kewajiban lancarnya. Nah, di bagian kesimpulan ini kita juga menggunakan rumus yaitu if dan if and. Jadi apabila dia jadi ada 4 kemungkinan. Jadi apabila dia di bawah 0 mengapa, di atas 0 tetapi di bawah 50 mengapa, di atas 50 dan di bawah 100 mengapa, dan di atas 100 mengapa. Jadi semuanya apabila persenannya berubah, kesimpulannya juga berubah. Contohnya seperti ini, 50. Nah, 51. Nah, dia akan berubah kesimpulannya menyesuaikan dengan persenannya. Semua rumus sama. Untuk aset sendiri juga kita gunakan sesuai dengan aturannya seperti analisis solvabilitas, yaitu yang pertama debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi ekuitas dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, Bu Devi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.